ada dua hal yang terjadi kalau Yesus nggak bangkit. Yang pertama apa? Sia-sialah kepercayaan kita. Yang kedua apa? Kita tetap hidup dalam dosa. Ini dua hal yang paling mengerikan. Yang lain-lain nggak mengerikan. Jadi Anda harus mengerti kebenaran ini supaya Anda jangan dipecahkan konsentrasi Anda. Saya tanya Anda jemaat sekalian, yang benar Yesus nggak bangkit atau sudah bangkit? Kalau dia sudah bangkit, apa yang terjadi pada kita? Ya lihat dong ayat ini, kan sederhana. Yesus bangkit gak? Bangkit toh. Apa yang terjadi pada kita? Tidak sia-sia kepercayaan kita dan kita tidak hidup dalam dosa. Itu fokus utama. Sayangnya banyak orang, Yesus sudah bangkit, sakit pasti sembuh. Enggak dong, enggak ada arahnya ke sana. Nanti terpecah lagi. Makanya saya ulangi Bapak Ibu ya. Yesus datang ke dunia fokusnya apa? Yang paling serius dalam hidup manusia di mata Tuhan, dosa. Saya ulangi, apa itu dosa Bapak Ibu? Halo, jangan sampai Anda kira Anda tidak berbuat dosa lagi, sementara Anda masih berbuat dosa. Ini yang bahaya. Ada seorang pemuda datang ke Tuhan Yesus, guru yang baik. Apa yang saya lakukan supaya saya dapat hidup yang kekal? Ini momentum bagi Tuhan Yesus menjawab sekalian memuridkan murid-muridnya supaya murid-muridnya punya paradigma yang benar tentang ikut Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Hormati orang tuamu. Apa kata pemuda ini, ada yang tahu nggak? Ya, saya hormati. Rajin beribadah, saya beribadah. Berikan perpuluhan, ya saya memberikan perpuluhan, persembahan. Jangan berzina, saya nggak berzina. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu pada akhirnya apa kata Tuhan kepada pemuda ini? Halo, apa katanya? Jual seluruh hartamu, ikut aku. Apa yang terjadi? Pemuda ini lakukan nggak? Apa yang terjadi pada dia? Dia sedih karena banyak hartanya. Akhirnya dia nggak taat. Tahu nggak Bapak Ibu? Arti dosa tidak taat. Ulangi, apa arti dosa? Iya. Halo, Anda serius di mata Tuhan. Kalau Anda nggak ada gairah bangun pagi baca Alkitab, udah nggak taat Anda. Jangan percaya kepada Yesus menurut pikiran Anda. Percayalah kepada Yesus menurut pikiran Tuhan. Nggak taat itu dosa. Ini seringkali kita nggak sadar. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Supaya jangan kita mengerti dosa itu seperti pikiran kita atau pikiran orang. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, lanjut. Ada unsur gak taat gak di sini? Anda gak berzina, puji Tuhan. Anda gak korupsi, puji Tuhan. Anda tahu bahwa ketika pasanganmu marah, kau gak balik marah, itu berbuat baik. Tapi kau gak lakukan, kau tetap dosa juga. Jangan artikan dosa gak menurut Alkitab. Nanti Tuhan genapi apa yang dia katakan kepada kita. Banyak yang terpanggil, lanjut. Sebenarnya orang ke gereja lebih banyak nggak taat. Anda nyambung nggak sih? Halo, nyambung kan? Ya nyambung lah. Orang Anda yang saya maksud. Mengerikan sekali kalau Anda nggak baca Alkitab tiap hari. Saya ingatkan Anda ya, kanker nggak serius. Saya sedih kalau orang Kristen berfokus kesembuhan. Saya ngerilit orang Kristen seperti ini. Kanker nggak serius. Saya tidak mengurangi empati bagi kalau ada di antara Anda kanker, ada rasa empati saya atau anggota keluarga. Tapi itu nggak serius. Itu tidak serius. Ayo jawab Bapak Ibu. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Niat nggak? Capek loh. Niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Nyambung nggak? Dan salah satu yang menolong kita cepat mati,
kanker. Ketawa Anda mengandung kepedihan. Orang gereja seringkali nggak berpikir kritis. Akhirnya dikacoki firman Tuhan apa saja, amin, amin. Padahal nggak fokus. Ini baik, khotbah kayak gini kurang populer. Kalau Yesus nggak bangkit, nggak ada arahnya kepada penyakit. Maka sakitmu nggak sembuh, nggak ada arahnya. Karena nggak ada kaitan langsung di situ. Sakitmu tetap nggak sembuh dan kau matilah, enggak. Yang ada apa? Sia-sia iman percaya kita dan kita tetap di dalam dosa. Itu fokusnya. Jadi kalau Yesus bangkit, nggak ada kaitannya di bicara, maka sembuhlah penyakitmu, maka kayalah kamu, nggak ada. Kalau Yesus bangkit, nggak sia-sia iman percaya kita dan kita tetap tidak hidup berdosa. Akhirnya kita, kalau bukti kita percaya Yesus bangkit, dia melakukan apa? Dia melakukan penebusan bagi kita. Ulangi, dia melakukan apa? Penebusan. Konsekuensi ditebus, kita lunas dibayar oleh nyawa dia. Maka kita dibeli dia, kita dulos, dia kyrios. Kita budak, dia tuan. Maka mana yang taat? Tuan taat sama budak atau budak taat sama Tuhan? Jawab dong. Jawab dong. Ya. Maka apa arti ikut Kristus? Taati apa yang diperintahkan Yesus, taati. Kalau ada perintah Tuhan, hai suami kasihlah istrimu, taati. Kalau enggak binasa loh. Karena enggak ikut Tuhan. Loh kalau istriku cerewet, enggak ada Alkitab memfasilitasinya. Kasihlah istrimu yang lemah lembut, yang cerewet hajar aja boleh. Enggak ada. Enggak ada, enggak difasilitasi loh. Yang dibutuhkan Tuhan, kalau kau mengatakan dia Tuhan, kau dulos, kau budak. Kalau kau budak, taatnya militan. Ibu-ibu, ada enggak perintah Tuhan, hai istri, tunduklah pada suamimu. Ada enggak ibu-ibu? Ya tunduk, taat aja. Loh kalau suamiku kasar, tunduk aja. Tuh enggak ada amin kalau khotbah begini. Kalau khotbah siapa sakit sembuh, amin. Untuk kesembuhan aminnya keras. Untuk ketaatan mulai hilang. Malam sunyi senyap. Halo Bapak Ibu, orang Kristen seringkali nggak cerdas melihat yang serius, melihat yang mulia. Yang sangat serius di mata Tuhan harus sangat serius kepada kita. Yang bernilai di mata Tuhan harus bernilai di mata kita. Kebanyakan kita apa? Yang serius di mata dunia, serius di mata kita. Yang nggak bernilai di mata dunia, nggak bernilai di mata kita. Repot sekali. Makanya kata Tuhan Yesus kepada melalui Rasul Paulus kepada jemaat Roma, jangan serupa dengan dunia ini. Karena rata-rata orang Kristen, paradigmanya, tata nilainya, mindsetnya masih sama dengan dunia. Kritisi Bapak Ibu, orang Israel keluar dari Mesir, menuju kemana? Tanah Kanaan. Tolong jawab dengan jujur, mana lebih banyak? Nyampe tanah Kanaan atau gugur di tengah jalan? Kenapa? Gak taat. Kenapa lagi? Karena orang Israel keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari hati mereka. Sehingga mereka selalu membandingkan ke Mesir. Ngapain kau ajak ke sini kami? Mau bangun kuburan? Lebih baik kami di Mesir. Jadi gak taat. Mesir masih tertarik sama mereka. Orang Kristen juga begitu. Tuhan Yesus ingatkan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Yang mencapai kepada keselamatan sedikit, lebih banyak gugur tengah jalan. Kenapa? Nggak taat, selesai. Kenapa? Orang Kristen keluar dari kegelapan, tapi mental kegelapan belum keluar dari hidup orang Kristen. Catat baik-baik. Kanker nggak serius. Halo, maafkan saya. Anda menikah 20 tahun, 30 tahun gak punya anak, gak serius. Gak punya anak sampai mati, gak serius. Sakit gak sembuh, gak serius. Cacat fisik kaki, pendek sebelah, gak serius. Gak taat, serius. Halo. Kayaknya Anda salah undang saya khotbah. Lain kali undang pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya. Supaya enak kita masuk nerakanya. Gagal fokus kita nanti. Halo, Bapak Ibu, gak taat itu sangat amat
serius. Taat itu sangat amat mulia. Itu dua aja. Makanya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak sebagai bayi. Apalagi sebagai sinterklas, kagak. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai hakim. Berarti orang percaya itu harus bertanggung jawab. Dan yang bertanggung jawab di mata Tuhan adalah orang taat. Makanya Tuhan bilang kepada orang yang taat apa? Sabaslah kau hambaku yang setiawan. Saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan terkenal. Karena terkenal bukan nilai. Tokoh politikus idola Anda terkenal. Kayaknya suka cita banget nih. Itu terkenal. Nilai enggak? Terkenal bukan nilai. Saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan yang kaya. Karena kaya pun nggak terkenal. Kalau fokus kita kaya, maafkan saya ya. Kalau fokus kita kaya jadi bodoh. Itu ngelawan wajah Anda. Boleh nggak kaya? Boleh, tapi jangan fokus. Orang berfokus pada kekayaan jadi bodoh. Percayalah. Ada anak rohani saya, hamba Tuhan satu gereja, nggak perlu saya sebut namanya. Dia telepon saya, Pak Ridwan, puji Tuhan, saya baru beli mobil sport 8,9 miliar. Saya bilang, bodoh banget loh. Loh kenapa bodoh? Berani sekali kau ambil berkat Tuhan 8,9 miliar untuk kendaraan ukuran yang dilihat oleh mata. Kok berani sekali loh? Nyambung gak? Itu kan beberapa wajah Bapak Ibu masih ngelawan saya lihat nih. Berani sekali loh. Loh kenapa Pak Ridwan? Penyembahan lu nol nanti. Kenapa Pak Ridwan? Lu di gereja jadi ada parkiran khusus? Ada Pak Ridwan. Jadi mobil lu parkir di situ? Iya Pak Ridwan. Terus lu penyembahan? Maksud Pak Ridwan? Lu nyanyi? Ku tak membawa. Mulai malu-malu kan? Nyanyian lu dengan kelakuan lu gak nyambung. Berikutnya apa? Ku tinggal semua. Kalau lu mati lu tinggalkan itu mobil. Tinggalin Pak. Terlalu sia-sia 8,9 miliar untuk lu tinggalin. Kenapa 8,9 itu gak kau dukung? Bagaimana pelayan memenangkan jiwa? Enggak ada amin kalau kau begini. Udah ketahuan loh. Aduh Bapak Ibu, fokusnya kok hal-hal sementara. Kok enggak nilai-nilai kekekalan. Tapi penyembahannya bagus. Halo, catat baik-baik. Tidak ada statement yang berbobot di dalam dan melalui hidup ini mengakui Yesus Tuhan selain ketaatan. Saya ulangi, tidak ada statement yang berbobot di dalam dan melalui hidup ini mengakui Yesus Tuhan selain ketaatan. Tidak ada statement yang berbobot di dalam dan melalui hidup ini mengakui Tuhan benar selain ketaatan. Tidak ada statement yang berbobot menyembah Tuhan selain ketaatan. Kalau kau menyembah malas baca Alkitab, maafkan saya, Anda menyakiti Tuhan. Sama sekali Anda tidak menyembah. Penyembahan, khotbah, pelayanan, kalau tanpa dasar ketaatan, itu lama-lama mengejek Tuhan. Catat baik-baik. Misalnya kami punya pembantu. Pembantu kami gaji, ya harus taat sama kami dong. Tapi apa jadinya kalau istri saya nyari pembantu? Pak, ada mbak enggak? Enggak, Mbak. Mungkin di dapur atau di depan enggak tahu saya. Mbak, enggak ada. Ke depan dia, mbak. Tiba-tiba pembantu kami keluar dari rumah sebelah. Loh, mbak ngapain? Nyuci dan ngepel rumah sebelah. Loh, kau kan pembantu kami. Iya. Nyonya tuan saya, bapak tuan saya, bapak yang gaji. Tapi saya lebih taat sama rumah sebelah. Bingung enggak? Halo, bingung? Bapak Ibu, jangan taati kesukaanmu. Anda itu enggak pernah menebus diri Anda. Anda bukan tuan Anda. Jangan turuti kesukaanmu.
Anda itu nggak pernah menebus diri Anda. Anda bukan Tuhan Anda. Karena siapa yang kau taati, itulah Tuhan Anda. Bukan siapa yang Anda sembah dalam nyanyian. Bukan siapa yang kita khotbahkan. Pada kehidupan praktis kita taat sama siapa. Itu yang menunjukkan kita bertuhankan siapa. Karena statement yang berbobot mengakui sesuatu, itu kelihatan di kelakuan. Makanya Kristen itu bukan kelihatan di penyembahan. Kristen itu bukan kelihatan di khotbah. Kristen itu kelihatan di mana? Iman tanpa perbuatan mati. Dari kelakuan, dari perbuatan. Ini penting. Itu yang saya bilang. Kalau Anda, singers, pemain musik, worship leaders, menyembah gemetar-gemetar. Tapi pulang naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Ini kan ngejek Tuhan ya orang. Jangan pura-pura nggak dengar. Ngejek Tuhan ini. Nggak menyembah. Sama sekali Anda dan saya tidak pernah menyembah Tuhan. Kalau enggak dalam kehidupan sehari-hari taat militan. Catat baik-baik. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan kita meninggal agak beres hidup kita. Beberapa wajah masih tegang saya lihat. Karena rata-rata orang ke gereja itu gagal fokus. Halo, pendekatan kita kepada yang berkorban. Jangan tanya lagi apa yang dia perbuat untuk kita. Tanya apa yang kita perbuat untuk dia. Kalau anak Anda atau cucu Anda nyemplung ke kolam renang dalamnya 3 meter. Tenggelam, gak ada yang lihat. Tiba-tiba ada orang yang lihat dia terjun nolong anak Anda atau cucu Anda. Padahal dia gak bisa berenang. Dia coba menolong agak lama. Dia kadang bisa berenang, tapi dia berusaha. Akhirnya dia lontarkan anak Anda keluar kolam renang. Walaupun anak Anda minum air, airnya masuk rumah sakit, tapi selamat. Tapi bapak yang nolong ini mati. Yuk bapak ibu dekatin kebenaran firman Tuhan. Bapak ini di rumah duka jasadnya membeku, istrinya nangis-nangis. Cocok enggak kita datangi ibu atau istri bapak ini? Bu, nggak usah nangis-nangis deh. Lu ada apa Pak? Ibu ada apa? Suami ibu ini agak terlambat nolong anak saya. Jadi lantas gimana? Anak saya masuk rumah sakit, cucu saya masuk rumah sakit. Biayain dong. Jawab, cocok enggak? Jawab dong, cocok enggak? Cocok digebukin sekampung. Halo, ibadah yang sejati bukan bicara menerima. Jangan sesat. Ibadah sejati bukan bicara menerima. Ibadah sejati bicara memberi atau berkorban. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Puncaknya apa? Yang berkenan di mata dia. Itu ibadah Kristen. Jangan sesat. Tapi jujurlah Bapak Ibu. Banyak enggak di ibadah di gereja-gereja menekankannya apa? Datanglah ke gereja, yang sakit sembuh, yang gak punya pekerjaan dapat pekerjaan, yang belum punya anak pasti diberikan anak, yang gak punya jodoh dapat jodoh, yang gak punya kendaraan diberikan kendaraan. Halo, banyak gak gereja atau ibadah menekankan hal itu? Maafkan saya, itu gak ibadah sejati. Kalau gak boleh saya bilang ibadah palsu. Khotbahlah yang benar walaupun tidak diundang lagi. Penyesatan di akhir zaman makin mengerikan dan makin telanjang. Tapi jemaat gak ngerti. Karena jemaat mau tulus-tulus. Halo, tulus tanpa cerdik jadi bodoh. Cerdik tanpa tulus jadi licik. Itu dua harus bergandengan tanpa hilang salah satu. Baru benar tulus dan cerdik. Tuluslah seperti merpati, cerdiklah seperti ular. Itu bergandengan, nggak boleh pisah. Kebanyakan orang gereja tulus tanpa cerdik, jadi bodoh, gampang sekali disesatkan. Tapi banyak orang-orang belajar teologi, belajar firman Tuhan, lama-lama cerdik tanpa tulus, jadi licik. Ini bahaya Bapak Ibu. Ibadah kita ke gereja, sakitmu sembuh atau nggak sembuh nggak penting. Bohong lu sembuh penting. Pemarah lu sembuh penting. Sombong lu sembuh penting. Perjinahan lu sembuh penting. Pelit lu yang auzubillah bin jalik sembuh penting. Karena ada kaitan dengan
berkenan di mata Tuhan. Makanya Tuhan letakkan perkenanan awal adalah pertobatan. Jika satu orang saja bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai. Kenapa? Berkenan di mata Tuhan. Sakit sembuh gak ada kaitannya berkenan di mata Tuhan. Jangan gagal fokus. Sakit sembuh gak ada kaitannya berkenan di mata Tuhan. Halo, 10 orang sakit kusta. Pernah baca Bapak Ibu Jemaat? Datang ke Tuhan Yesus. Tolong jawab, berapa yang sembuh? Semua. Berikutnya, berapa mengalami mujizat di mata manusia? Berapa mengalami mujizat di mata manusia? Semua. Ngerti? Berapa mujizat di mata Tuhan? Kenapa? Berapa yang berkenan di mata Tuhan? 1. Kenapa? Kesembuhan gak ada kaitannya dengan berkenan di mata Tuhan. Catat baik-baik dong. Kesembuhan gak ada kaitannya berkenan di mata Tuhan. Makanya ke gereja banyak orang gak cari kebenaran. Yang pemarah tetap pemarah, yang sombong tetap sombong, yang berzina tetap berzina, yang penipu tetap penipu, yang gak sopan tetap gak sopan, yang melawan orang tuanya tetap melawan orang tuanya. Bahaya sekali Bapak Ibu. Yang paling serius tidak taat. Ulangi Bapak Ibu. Lebih keras. Ya. Yang paling mulia taat sampai mati. Ulangi Bapak Ibu. Ya. Saya ulangi. Apa itu dosa? Tidak taat. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Fokusnya apa? Buahnya atau perintahnya? Buahnya atau perintahnya fokusnya? Perintahnya bukan buahnya. Lu mau taat atau kagak itu konteksnya. Makanya kurang kerjaan ada di barat sana. Beberapa kelompok ilmuwan sedang meneliti buah apa itu. Itu kurang kerjaan. Kesia-siaan di atas skala kesia-siaan. Kurang kerjaan. Itu buah kurang kerjaan. Itu entah mangga, entah rambutan, entah kesemeng, entah duren, gak penting. Fokusnya perintahnya. Anda dan saya mau taat atau enggak. Sama saya, Anda khotbah bagus, gak kagum saya. Anda mendoakan orang banyak sakit sembuh, gak kagum. Karena itu bukan representatif rohani. Anda setia sama istri Anda tunduk pada suami Anda, saya kagum. Kenapa kok begini amennya sedikit ya? Amennya kurang rela lagi. Amin. Amin. Gak taat itu dosa. Makanya orang Kristen keluar dari kegelapan. Tapi kegelapan belum keluar dari hidup mereka. Jujur Bapak Ibu. Ada nggak orang berbuat dosa nggak ketahuan lega? Jawab dong. Ada nggak orang berbuat dosa nggak ketahuan rasa lega? Ada nggak? Ada. Banyak, saya tahu ada orangnya di sini. Tahu saya orangnya? Mau saya kasih tahu? Lagi ngelihat saya dia itu. Berbuat dosa nggak ketahuan lega. Tingkat lebih tinggi lagi, tingkat lebih tinggi lagi. Ada nggak orang berbuat dosa nggak ketahuan rasa selamat? Itu tingkat lebih tinggi lagi tuh. Selamat untuk nggak ketahuan. Selamat, justru lu lagi di pinggir neraka. Mulai punya karunia baru Anda, karunia ditipu. Tapi ada orang punya karunia kesurupan tingkat tinggi. Dia berzina, gak ketahuan istrinya, langsung dia berdoa. Terima kasih Tuhan atas perlindunganmu. Itu kesurupan tingkat tinggi. Jangan pura-pura gak dengar. Itu kesurupan tingkat tinggi.
Sayang khotbah-khotbah gini jarang tegas diberitakan kepada jemaat. Sehingga jemaat itu penyembahan-penyembahan berbuat dosa jalan terus. Rusak. Akhirnya ketika Anda nggak terpilih, Anda kaget. Kalau Anda kaget, saya jadi kaget. Karena diperingatin Tuhan. Halo, mana lebih serius, kanker atau bisul? Jawab dong. Kenapa? Lihat serius, tidak serius. Satu masalah dari akibatnya. Kanker bisa mati, bisul enggak. Yuk, bagaimana sikap kita, perlakuan kita terhadap yang serius? Jujur, kalau kena kanker sebaiknya ketahuan sejak awal atau akhir? Yang keras dong. Awal, supaya tertolong. Yuk, maafkan saya ya. Maaf, saya khotbah apa adanya walaupun memedaskan telinga. Salah satu orang bodoh tidak konsisten. Saya ulangi, salah satu orang bodoh tidak konsisten. Kalau kena kanker, kanker itu serius. Kalau kena kanker, sebaiknya ketahuan sejak awal. Mana lebih serius, dosa atau kanker? Kan mulai ragu-ragu. Kayaknya suka sekali dengan dosa Anda nih. Mana lebih serius, dosa atau kanker? Karena apa? Akibatnya. Upah dosa maut, bukan upah kanker maut. Saya ulangi. Ada nggak orang sakit kanker, didoakan nggak sembuh, didoakan nggak sembuh, mati tetap masuk surga? Ada nggak? Kayaknya pemahaman Anda mulai bahaya nih. Ada nggak orang sakit kanker, didoakan nggak sembuh, didoakan nggak sembuh, mati tetap masuk surga? Ada nggak? Banyak. Yang penting dia bertobat. Karena kanker nggak bisa menghalangi orang masuk surga. Sebaliknya, ada nggak orang sakit disembuhkan Tuhan Yesus langsung, mati tetap masuk neraka? Banyak. Contohnya tadi, 10 orang sakit kusta, 9 masuk neraka. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, matilah nanti malam, lihatlah. Ke neraka semua itu 9. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi. Ke neraka semua yang 9 itu. Ekstrim nggak? Dari 10 yang sembuh, 90% masuk neraka. Tuhan kasih pelajaran apa? Kesembuhan gak utama. Masih mending kalau 50-50. Agak lebih baik kalau 90% masuk surga, 10% masuk neraka. Kenyataan kagak. Lebih banyak orang sakit sembuh mati masuk neraka daripada masuk surga. Apa enggak keras itu pengajaran? Tapi karena mental dukun kita belum tuntas, kita suka sekali kesembuhan. Enggak suka pertobatan, repot sekali. Makanya ada enggak orang bertahun-tahun ikut Tuhan, tetap kasar sama istrinya? Ada enggak? Banyak. Saya tahu ada orangnya di sini. Lagi ngeliat saya dia. Ada enggak seorang istri udah menikah bertahun-tahun, ke gereja bertahun-tahun, tetap ngelawan suami? Ada enggak? Banyak. Ngapain Anda percaya Yesus masih kasar sama istri? Ngapain Anda percaya kepada Yesus masih ngelawan suami? Ngapain lu percaya kepada Yesus gak mau taat? Kristen banyak sekali ditipu setan sekarang. Ngapain? Ngapain ikut Yesus gak berubah kelakuan? Bapak, Ibu, dosa itu sangat serius. Maka dosa lebih serius daripada kanker. Ada enggak orang diampuni dosanya mati masuk neraka? Jawab dong, ada enggak diampuni dosanya mati masuk neraka? Enggak ada. Ada enggak disembuhkan Tuhan Yesus mati masuk neraka? Banyak. Ini perlu Anda mengerti firman Tuhan yang murni. Supaya jangan gagal fokus. Kalau kena kanker penyakit serius, sebaiknya ketahuan sejak awal. Apalagi dosa Bapak, Ibu, anak-anak muda, kalau ada di sini anak muda. Dosa itu lebih ngeri, lebih baik ketahuan lebih awal lagi. Mujizat di atas kesembuhan ketika kita mau berbuat dosa langsung ketahuan. Itu mujizat di atas kesembuhan. Supaya ada momentum untuk bertobat. Saya ulangi, kalau ada bapak-bapak niat selingkuh. Tahu selingkuh enggak? Berhubungan sama kuntilanak. Janjian dia dengan si kuntilanak depan Plaza Senayan.
Dia jemput si kuntilanak, dibawa ke puncak untuk berzina. Sampai di hotel sepi, parkir, digandeng si kuntilanak ke lobi hotel, pesan kamar untuk berzina. Halo, lagi pesan kamar, ketemu mertuanya, mujizat enggak? Ketawa Anda ada unsur kepedihan. Susah. Halo, orang Kristen yang mulai belajar benar, doanya begini. Saya ajarin Anda doanya, supaya Anda nanti lanjutkan di rumah. Tuhan, dosa itu sangat keji. Bisa membuat kami masuk neraka. Keji sekali, sampai Yesus mati di kayu salib. Puji Tuhan, kau ampuni dosaku. Kau berikan Roh Kudus, roh yang menuntut aku hidup kudus. Oleh karena itu Tuhan, tolong aku mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Itu kalau mengerti makna kebangkitan Kristus. Tetap buka kemungkinan, dengar baik-baik. Tetap buka kemungkinan. Tetapi Tuhan, kalau sampai saya berbuat dosa, dalam nama Yesus, tolonglah langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan. Supaya kejadian yang gak nyaman ini melatih ulang bagi saya yang dablek ini. Aku gak cocok dengan dosa. Itu doa yang bagus. Cuman gak ada yang amen. Udah tahu gak lo? Halo, maafkan saya. Rata-rata orang ke gereja gak suka kebenaran. Rata-rata. Sedikit yang suka kebenaran. Suka kesembuhan lebih banyak. Suka kelimpahan berkat lebih banyak. Suka kebenaran sedikit sekali. Makanya bersyukurlah Anda dengar firman hari ini. Karena Tuhan sayang sama Anda. Tapi makin kelihatan sombong Anda. Makin kelihatan tinggi hati Anda. Dengar firman ini. Langsung Anda pikirkan kepada apa? Kepada pasangan Anda. Tuh dengar tuh. Dengar tuh. Anda arahkan kepada pasangan Anda. Atau Anda arahkan kepada orang yang gak datang. Ih, coba temen gue datang. Ini cocok nih firman sama dia. Berarti lu masih ngeles dong. Firman ini gak cocok kepada sebelah kiri Anda. Firman ini gak cocok sebelah kanan Anda. Tapi paling cocok bagi Anda. Amin. Yang setuju katakan angkat tangan. Yang setuju. Gak usah ikut-ikutan. Yang setuju angkat tangan tinggi-tinggi. Yang setuju aja. Dua orang. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ikuti saya. Taruh telunjuk ke atas. Taruh telunjuk ke atas. Belokkan ke diri sendiri. Ikuti saya. Hai jiwaku. Firman hari ini bukan untuk di sebelah lo. Untuk diri lo. Kau yang bertobat. Tepuk tangan yang keras. Iyalah. Tuhan sayang sama Anda. Maka masih dipercayakan dengan firman Tuhan yang murni. Kebayang gak Anda? Dosa Anda gak dibongkar. Terus kesembuhan terus. Yang punya Innova jadi Alphard gitu khotbahnya. Makin cepatlah kau ke neraka. Alphard kan lebih bagus daripada Innova. Makin cepat nyemplungnya ke neraka. Jangan ke arah ke sana lah. Yang gak punya pesawat pribadi, punya pesawat pribadi. Makin cepat lagi masuk nerakanya jadinya. Kenapa ke situ arah khotbah? Loh Pak Ridwan, boleh gak kami punya mobil bagus? Silahkan. Asal jangan itu fokus. Kalau itu fokus, Anda sama dengan dunia ini. Halo. Ayolah. Luruskan dan murnikan pemahaman Anda. Supaya ikut Tuhan itu benar-benar murni. Soal berkat, soal kesembuhan sama Tuhan gampang sekali. Karena yang paling berat dosa sudah diangkat. Apalagi kesembuhan gampang sekali. Saking gampangnya itu kesembuhan. Bisa orang sembuh mati masuk neraka. Saking gampangnya itu kesembuhan. Bisa orang sembuh mati masuk neraka. Saking gampangnya. Masalahnya kita mau nggak hidup lagi dalam kegelapan. Jadi kalau ada di antara Anda dengar firman ini, Anda ulangi dosa Anda, sebaiknya ketahuan. Bila perlu dipermalukan sedikit. Supaya kejadian yang gak enak itu melatih ulang bagi Anda, memang Anda gak pernah cocok dengan dosa. Kalau ada anak sekolah, mau nyontek,
langsung ketahuan gurunya, itu bagus. Kenapa ada anak sekolah nyontek 3 kali, 4 kali, 5 kali? Karena dari pertama nggak ketahuan. Kalau berzina nggak ketahuan akan berulang lagi. Karena apa? Karena setan sudah menanam jasa enaknya dosa dalam hidup Anda, maka harus berseri supaya sampai lebih cepat ke neraka. Ini ngeri, makanya paling bagus berbuat dosa langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan. Supaya kejadian yang gak nyaman ini mengkonfirmasi ulang bagi kita gak cocok dengan dosa. Tepuk tangan lebih keras lagi. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Karena gak ada rohaninya tepuk tangan. Iman tanpa perbuatan mati. Tepuk tangan tanpa pertobatan innalillahi. Gak ada rohaninya tepuk tangan. Bertobat. Katakan amin. Maka kalau kita sudah dapat yang indah, dosa kita diampuni, kita terima Tuhan Yesus, kita taati Dia. Yang kedua, kita harus jadi alat Tuhan, membuat orang sadar dosanya dan mau bertobat dan terima Tuhan Yesus. Maka bagian kedua, bagi kita yang menghayati kematian kebangkitan Kristus naik ke surga, jadi pemberita Injil. Halo Bapak Ibu, ubah stigma Anda, pendeta adalah hamba Tuhan. Bukan hanya pendeta, setiap orang percaya adalah hamba Tuhan. Ulangi Bapak Ibu. Kok enggak semangat ya? Setiap orang percaya adalah hamba Tuhan. Ulangi. Karena bukan pendeta saja ditebus. Konsekuensi tebus dibeli Tuhan. Kita dulos, dia kyrios. Setiap orang percaya ditebus, berarti dibeli Yesus. Setiap orang percaya hamba Tuhan. Ubah stigma Anda tentang hamba Tuhan. Siapa saja yang percaya kepada Yesus harus jadi hamba Tuhan. Entah jadi pendeta atau tidak, dalam profesi itu bisa jadi hamba Tuhan. Banyak dalam Alkitab yang gak jadi imam, yang gak jadi pelayan bait Allah hamba Tuhan. Antara lain Yusuf, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Itu melayani di kerajaan berhala. Tapi tetap hamba Tuhan mereka. Melayani mereka gak nanggung-nanggung. Mereka bekerja di kerajaan berhala. Yusuf kerja di Firaun, biangnya berhala. Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego kerja di Babel, Raja Darius, Nebukadnezar. Itu biangnya berhala juga. Tapi tetap mereka jadi hamba Tuhan. Anda polisi, Anda bankir, Anda pengacara, Anda harus hamba Tuhan. Itu yang waras. Maka setiap hamba Tuhan harus berfungsi jadi garam, mempengaruhi sekitarnya, jadi terang, menerangi sekitarnya. Apa itu? Beritakan Injil. Yuk kita buka Markus 16. Markus 16. Kita persingkat dari ayat 14 sampai 20. Saya baca ayat yang genap, Anda baca ayat yang ganjil. Ayat 20 yang terakhir kita sama-sama. Ayat 14 saya mulai. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lanjut. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Mereka akan memegang ular
Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sama-sama mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Mari kita belajar. Ayat 14. Operator tampilkan ayat 14. Dibuka dengan kata akhirnya. Apa maksudnya? Dipersingkat ceritanya. Karena Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri, murid-muridnya enggak percaya. Yesus menampakkan diri, murid-muridnya enggak percaya. Halo? Bukan enggak percaya seperti yang Anda pikirkan. Mereka percaya Yesus bangkit. Yang mereka enggak percayai adalah makna kuasa kebangkitan Yesus, enggak mereka percayai. Petrus berulang-ulang nampak diri Yesus waktu pertama kali batu diguling, perempuan lari-lari ketakutan. Kemudian Petrus lihat, memang dia sudah tahu Yesus bangkit. Tapi mereka enggak percaya makna kuasa kebangkitannya. Kalau kita compare dengan Injil yang lain, apa yang lakukan Petrus? Aku pergi menjala ikan. Ini kan orang enggak percaya. Konsep dia apa? Aku percaya Yesus bangkit, dia naik ke surga. Akhirnya kami harus cari makan masing-masing dong. Itu konteksnya. Kalau ada Yesus bisa 5 roti 2 ikan, makan 5.000 orang lebih, sisa 12 keranjang. Kami satu keranjang, pulang bisa makanan hari-hari. Sekarang Yesus nggak ada, mau makan apa? Ini kan nggak taat. Apalagi dari awal Tuhan sudah tetapkan, kau bukan lagi penjala ikan, kau jadi penjala manusia. Betapa mulianya. Tapi karena tata nilainya masih belum bagus, back to laptop dia. Kembali ke profesi lama. Ini salah besar. Halo, tahu nggak perbedaan signifikan menjala ikan dengan menjala manusia? Perbedaannya apa? Menjala ikan, menjala yang hidup untuk mati. Nyambung nggak? Anda pernah mancing nggak di laut? Dapat terus Anda liatin terus sampai Anda mati. Jangan dia yang harus dimatiin, jangan Anda dimatiin. Kita masak dia. Menjala ikan yang hidup supaya mati. Menjala manusia yang mati rohaninya supaya hidup. Kenapa lu kembali menjala ikan? Rendah banget derajat lo. Ngerti? Bapak Ibu, percaya Anda bagus pada awal, Anda percaya Yesus, Anda taati firman-Nya. Tapi limit berikutnya kalau Anda enggak menjadi terang dan garam, Anda enggak memberitakan Injil, sama aja Anda enggak percaya. Ngerti enggak? Jangan percaya seperti Anda maksud. Perhatikan. Sayangkali kurang pemahaman orang Kristen kebanyakan. Pertama tahap awal percaya kepada Yesus. Ini manusia rata-rata nih. Ini manusia rata percaya kepada Yesus. 10 orang sakit kusta. Berapa yang percaya Yesus menyembuhkan mereka? Semua. Ini rata-rata orang gereja begini. Yang berikutnya, jangan percaya kepada Yesus. Berikutnya apa? Mempercayakan diri kepada Yesus. Dari 10 orang, cuma 1 yang mempercayakan diri kepada Yesus. Ini bertobat lahir baru. Mempercayakan diri kepada Yesus. Berikutnya diproses dia untuk taat. Sampai titik apa? Ini yang paling penting. Menjadi orang kepercayaan Yesus. Ulangi puncaknya apa? Menjadi orang kepercayaan Yesus. Bapak, ibu, anak-anak muda. Jangan memati sebelum menjadi orang kepercayaan Yesus. Jangan punya standar kekristenan menurut pikiran Anda. Punyalah standar kekristenan menurut pikiran Tuhan. Taati. Mayoritas orang gereja
orang percaya Yesus, ini nggak selamat nih. Percaya segala perkara bisa diselesaikan, sakit bisa sembuhkan, nggak punya duit dapat berkat, nggak kurang makan. Ini orang percaya kepada Yesus. Maka ini harus ditinggalin. Menjadi apa? Mempercayakan diri kepada Yesus. Kupercayakan segala perkaraku. Gitu ya, tadi ada nyanyian ya. Tuhan, Anda kira tong sampah, perkaramu aja dipercayakan. Hidup lu nggak lu percayain. 10 orang sakit kusta mempercayakan perkaranya semuanya. Cuma satu yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Kristen itu nggak boleh mempercayakan masalahnya, dirinya nggak dipercaya, makanya banyak nggak berubah. Anda tahu, banyak orang Kristen nggak ke gereja, main judi lagi. Tanya sama dia, pak, apa? Galak lagi. Percaya nggak Yesus bangkit? Ya percayalah, kutumbuk kau nanti. Dia mau tonjol gitu. Bukan begini yang percaya. Main judi pakai lagu rohani lagi. Sebab dia hidup, ada hari esok. Ceki, bisa loh. Ini orang model yang pertama percaya. Bisa dia punya kalung salib, bisa dia punya tato salib. Padahal dia nggak sadar di Golgota ada 3 salib. Yang dia pakai ini salib penjahat. Ini ketawa nyambung kan? Ya nyambung lah, saya maksud lu kok. Ini repot. Maka berikutnya harus mempercayakan diri kepada Yesus. Orang yang mempercayakan diri apa? Capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik nggak konflik sama pasangan. Bangun pagi lu baca Alkitab. Ini orang mempercayakan diri kepada Yesus. Kenapa kita tiap hari baca Alkitab? Kita mempercayakan diri kepada Yesus. Maka kalau saya peringatkan Anda Bapak Ibu, nggak apa-apa, habis ini Anda nggak undang saya lagi apa-apa. Saya peringatkan Anda, kalau Anda nggak ada gairah disiplin baca Alkitab, percayalah Anda orang pertama. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya kepada Yesus. Pasti benar. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi. Puji Tuhan kalau bisa bangkit. Anda kalau nggak ada ketekunan baca firman Tuhan, Anda sama sekali nggak mempercayakan diri kepada Yesus. Itu mengerikan. Kalau Anda mati, Anda kaget masuk neraka. Saya jadi kaget. Kenapa lu kaget? Orang dikasih tahu kok. Maka limit berikutnya mempercayakan diri kepada Yesus. Baca Alkitab dan sebagainya. Tapi berikutnya karena teruji kita mempercayakan diri kepada Yesus. Taat harus menjadi orang kepercayaan Yesus. Menerima estafet tugas Kristus ketika di bumi. Beritakan Injil. Bahaya sekali Anda bertahun-tahun ke gereja, gak ada gairah memberitakan Injil. Bahaya. Kenapa? Saya kasih tahu. Ayat 14. Ayat 14 operator. Akhirnya dia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Minus Yudas Iskariot. Ketika mereka sedang makan. Lanjut. Baca lanjut Bapak Ibu. Dan halo, kalau kita baca di sini, kita baca Alkitab, Yesus sangat amat jarang sekali banget mencela. Tapi karena ini serius, dia cela murid-muridnya. Serius. Enggak memberitakan Injil serius. Malah dikategorikan orang yang mempercayakan diri kepada Yesus, kalau akhirnya enggak menjadi orang kepercayaan Yesus sampai limit tertentu, dikategorikan Tuhan degil. Selesai dah. Degil. Khotbahlah yang benar supaya jemaat itu tahu dia posisi lagi serius atau enggak. Ada 2 orang saya tanya, kamu dulu SD di mana? BPK Penabur Pak. Oh, SMP juga. Juara enggak? Juara saya Pak. Oh keren. SMA di BPK Penabur juga. Wow, juara juga juara. Kuliah di mana? Kuliah saya di Singapura Pak. Wow, tamat kapan? 10 tahun yang lalu. Wow. Jadi kamu kerja di mana? Pengangguran. Selesai. Selesai. Yang bagus nostalgia nih. Kamu dulu SD di mana? Sama satu orang lagi. Saya di SD Impres Jauh Becek Pak Pendeta. Oh, di mana itu? SMP juga begitu. Filialnya banget. Oke. SMA juga begitu. Terus kuliahnya di mana? Di UBT. Apa itu UBT? Universitas Baru Terdengar Pak. Wow.
Tamat kapan kamu? 5 tahun lalu. Agak ragu kita. Lu kerja nggak? Saya kepala bagian di BCA Pak. Keren kan? Nyambung gak sih? Anda percaya akhirnya nggak produktif memberitakan Injil. Selesai. Khotbah yang benar supaya jemaat itu jangan terlelap. Jangan asik sendiri. Beritakan Injil. Karena apa? Anda dan saya pada akhirnya bisa dikategorikan dicela Tuhan dan degil. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman ini. Supaya kalau tahun depan meninggal status kita nggak degil. Ini penting. Sakit sembuh mah nggak penting. Mobil lu jadi bagus nggak penting. Nggak penting itu. Yang kedua, ayat 15 operator. Berita Injil itu bobotnya luar biasa. Apa kata Tuhan? Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Berbobot tidak berbobot berita, kelihatan berapa orang harus tahu. Kalau saya ulang tahun, 3 orang ini gak boleh lupa. Si Homilin ngai punya istri, manusia langka yang harus dilestarikan itu. Yang kedua, si Aseng Huta Barat. Yang ketiga, si Amoy Huta Barat. Itu 3 gak boleh lupa. Kalau mereka lupa rasanya sial saya itu. Tapi gak perlu saya tanya sama Pak RT. Pak RT tahu gak hari ini apa? Hari Minggu. Ini ulang tahun gua. Emang gua pikirin. Kalau saya meninggal, harus lebih banyak tahu lah. Halo, Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Siapa yang harus tahu? Catat dong baik-baik. Ada lagu apa? Semua orang harus tahu. Lanjut. Semua orang harus tahu. Lanjut. Semua orang harus tahu. Bohong-bohong. Kalau supir lu belum tahu, bukankah kau pembohong besar? Kalau pembantu kita nggak tahu, bukankah kita penjahat besar? Semua orang harus tahu. Anda nggak mengerti hati Yesus sih. Hati Bapa itu mengaruhkan anak yang tunggal. Karena dunia berdosa supaya selamatkan. Itu hati Bapa. Injil itu hati Bapa. Anda nggak kenal Tuhan jangan-jangan. Semua orang harus tahu. Kalau kepada orang yang nggak rutin ketemu atau jarang ketemu, saya cenderung kasih tahu. Misal saya naik taksi. Pak, tahu Cinere daerah rumah saya? Oh tahu Pak, tahu Pak. Kalau ke surga tahu nggak? Ah Bapak ini saya jelaskan langsung. Dia terima, pokoknya saya ceritakan. Pokoknya orang itu sudah dengar Yesus. Setelah itu tolong Roh Kudus bekerja. Kalau saya naik pesawat, saya naik apa aja. Kalau Tuhan tolonglah, tolong berikan aku hikmat ngobrol sama sebelah saya. Semua orang harus tahu. Hati Yesus gak ada sama orang Kristen. Rusak kita ini. Karena apa? Ayat 16. Tampilkan operator. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Siapa yang percaya dan dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya, saking berbobotnya berita Injil, dunia ini tidak dibagi beberapa bangsa di mata Tuhan. Saking berbobotnya berita Injil, dunia ini enggak dibagi beberapa agama di mata Tuhan. Saking berbobotnya berita Injil, dunia ini bagi 2. Di mata Tuhan dunia dibagi 2. Percaya selamat, enggak percaya dihukum. Absolut. Itu pasti masalahnya. Maafkan saya. Orang semua di dunia ini akhirnya percaya dengan kebenaran ini rata-rata setelah mati. Setelah, oh iya ya, tanpa Yesus binasa. Udah pasti. Halo, maafkan saya. Kalau ada alternatif lain dari Allah pencipta langit dan bumi untuk menyelamatkan manusia. Saya ulangi. Kalau ada alternatif lain dari Allah pencipta langit dan bumi untuk menyelamatkan manusia, ngapain Yesus repot-repot jadi manusia? Kalau ada alternatif lain, ngapain Yesus repot-repot jadi manusia? Ngapain dia jadi bayi? Ngapain dia lahir di kandang domba? Ngapain disalib?
kalau ada solusi lain. Ngapain? Kurang kerjaan Yesus datang ke dunia kalau ada solusi lain. Kenyataan tidak Bapak Ibu. Bersyukurlah Anda tadi nggak pergi ke tempat lain. Bersyukurlah Anda hari ini dengar firman. Tapi dengar firman ini jangan hanya memperkaya pengetahuan. Tapi harus Anda bertanggung jawab untuk memberitakan kepada orang lain. Kalau ada solusi lain. Kalau ada alternatif lain untuk menyelamatkan manusia di luar Yesus. Ngapain Yesus jadi manusia? Ngapain dia di dalam kandungan? Ngapain dia jadi manusia terbatas? Ngapain dia di kayu salib? Kenapa dia harus mati? Kurang kerjaan dia kalau ada alternatif lain. Kenyataan tidak ada alternatif lain. Hanya satu. Makanya Tuhan Yesus bukan dalam konteks arogan dia berkata, pergilah ke seluruh dunia beritakan Injil. Karena dunia ini hanya selamat melalui Injil. Itu bukan dalam konteks arogan. Tuhan Yesus bukan dalam konteks arogan dia berkata, aku adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak melalui aku tidak sampai kepada Bapa. Itu dalam konteks kejujuran, penuh kasih dan kebenaran. Pasti. Ini penting sekali. Kalau ada alternatif lain, ngapain Yesus jadi manusia? Ngapain harus disalib? Sandiwara. Sia-sia dong kalau ada alternatif lain. Kenyataan gak ada, cuma satu jalan. Makanya berita itu membuat terbagi dua dunia. Siapa percaya selamat? Itu keren sekali Bapak Ibu. Lihatlah keselamatan seperti Tuhan melihat. Apa kata Tuhan? Untuk apa kau miliki seisi dunia ini kalau jiwamu binasa? Artinya, yang mengatasi kebinasan yaitu keselamatan dalam Kristus lebih berharga dari seisi dunia. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Keselamatan itu lebih berharga daripada seisi dunia. Tapi berikutnya, orang kalau nggak percaya pasti dihukum. Siapapun dia, apapun bangsanya, apapun latar belakang agamanya, termasuk orang Kristen, tetap masuk neraka kalau nggak percaya seperti yang Tuhan maksud. Kalau Anda orang percaya tetap nipu, tetap menggelapkan pajak, ya selesailah. Ini penting. Makanya Bapak Ibu, orang percaya kepada Yesus. Sampai limit tertentu nggak memberitakan Injil. Di mata Tuhan penjahat besar. Orang percaya kepada Yesus. Sampai limit tertentu nggak memberitakan Injil. Di mata Tuhan penjahat besar. Gak usah orang mati ke neraka. Orang buta, saya ulangi. Orang buta kehilangan tongkat. Dia jalan ngedap-ngedap karena tongkatnya gak ada. Di depan dia ada kali. Anda liatin dan Anda tebak-tebakan. Jatuh. Jatuh. Itu jahat. Orang buta mau nyemplung ke kali. Lu gak lari memegang dia supaya jangan cemplung. Itu jahat. Apalagi buta rohani. Sekedar ngantri sekarang menuju ke jurang neraka. Kita gak lari menolongnya. Itu penjahat. Orang buta jalan di depan dia ada kali. Kita berani memeluk dia. Pak, biarpun bisa disalah mengerti. Kamu nyopet ya? Ngapain sih? Pak, depan Bapak kali. Bohong. Bener Pak. Jangan Pak. Kalau gak percaya jalan pelan dikit. Nah ini Pak, ulurkan kaki Bapak. Injak, gak ada kan? Kosong kan? Kali. Walaupun kita bisa disalah mengerti. Tetap saya berani menghalangi orang masuk kali. Tetap saya berani lari memeluk orang buta untuk nyemplung. Saya berani. Apalagi orang mau ke neraka. Saya berani memberitakan Injil. Jangan percaya kepada Yesus menurut pikiran kita Bapak Ibu. Sangat beda dengan pikiran Tuhan. Percayalah kepada Yesus menurut pikiran Tuhan. Supaya waras kita semuanya. Tapi terjadi orang menolak pikiran Kristus. Yesus peringati jauh hari. Serigala punya liang. Burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Apa itu kepalanya? Pikirannya, tujuannya, sukacitanya. Orang Kristen yang percaya, bahkan yang khotbah pun menolak pikiran Kristus. Ini bahaya. Bersyukurlah Anda hari ini Anda dengar firman Tuhan. Karena Tuhan sayang sama Anda. Saya percepat. Ayat 17-18, ini demi Injil.
Tanda-tanda ini, jadi bobotnya ini tanda, bukan yang utama. Tanda-tanda akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Siapa orang percaya? Orang yang memberitakan Injil. Ini konteksnya. Bukan semua percaya biasa. Orang yang memberitakan Injil, ini konteksnya. Kalau Anda melayani dukun, usir setan dalam diri dia, pasti keluar. Demi Injil, bukan demi pamer. Bisa kita berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Itu bicara bahasa asing. Seperti orang dilawati Roh Kudus, bisa bahasa Persia, bisa baca Arab, bahasa Arab. Ada orang yang saya kenal, diutus ke Cungko. Dia nggak bisa bahasa Cina. Sampai di sana, dia bisa bahasa Cina. Demi Injil. Ayat 18. Apa berikutnya? Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka dalam konteks memberitakan Injil. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh demi Injil. Gak boleh lepas demi Injil. Jangan Anda, orang percaya megang ular gak apa-apa. Anda pulang dari sini ada ular Anda pegang, dipatok mati loh. Bukan untuk pamer. Minum racun maut gak apa-apa. Nanti Anda kumpulkan istri Anda, anak-anak Anda. Lihat nih, papa lagi megang baygon. Kenapa Pak? Papa minum nih, gak apa-apa. Menurut Bapak Rituan, salah nangkap dia nih. Diminum, mati loh. Bukan untuk konteks pamer. Karena konteksnya itu bukan bela diri. Maafkan saya. Sadra, Mesa, Abednego. Ada yang tahu dibuang kemana mereka? Dapur api. Demi Injil mereka nggak kebakar. Tapi kalau mereka pulang, mereka pamer, ada kompor dia dudukin, pasti angus pantatnya. Karena itu bukan kebal api mereka. Karena ada penyertaan Tuhan demi Injil. Daniel dibuang kemana? Goa singa. Digigit nggak? Enggak. Jangan Anda praktekkan. Anda habis khotbah sini, kan nggak dekat di Ragunan. Anda pergi terus kadang singa, Anda lompat. Saya yakin singanya bisa buka puasa. Itu bukan pamer demi Injil. Ada embok-embok tukang sayur, beritakan Injil. Ada bupati di kampung dia sakit keras, didoakan sembuh, dia beritakan Injil. Itu keren. Tapi ada pendeta terkenal, beritakan Injil, mendekat orang sakit sembuh, pamer. Tahu nggak? Bapak itu sembuh karena saya, ngawur loh. Itu demi Injil dimasyurkan, bukan nama lu dimasyurkan. Lu nggak ada apa, hanya lu letakkan tangan lu sembuh, bukan lu yang nyembuhkan. Tuhan pakai tangan lu. Pernah nggak lihat keran air? Keran air. Coba dicopot. Dia cerita, gua ngeluarin air lo, keluar, dibuka, nggak keluar. Orang dia alat kok. Makanya bahaya sekali kalau kita menceritakan, aku menyembuhkan orang sakit kanker loh. Orang lumpuh kudoakan jalan. Nggak ada kita mampu. Hanya Tuhan pakai kita. Jangan ganggu fokus. Makanya kalau ada KKR di daerah bilang, Pak Rituan, ada foto Bapak nggak? Untuk apa? Supaya tampil, nggak usah. Udah jelek ditampilkan lagi. Nggak ada cakep-cakepnya, nggak usah. Nggak usah terkenal nama kita. Nama Yesus yang kita beritakan. Nggak ada Alkitab, beritakanlah Rituan Huta Barat. Nggak ada. Yesus yang kita beritakan. Kita hanya alat. Ulangi. Kita hanya alat. Jadi siapapun Anda, opa-opa, oma-oma, bapak, ibu, anak-anak. Kalau Anda suka memberitakan Yesus, jangan ragu. Anda bisa mendoakan orang sakit sembuh demi Injil. Kita pelayanan ke pedalaman tahun 80. Itu sukunya apa? Tahun 80 lupa lah. Sukunya sangat primitif. Dikasih minum, ya kita minum aja. Orang mereka tunggu, mati nih. Enggak mati. Demi Injil, kita beritakan Injil. Jangan sampai kita pulang ke Pontianak, ambil lagi racun, minum, mati. Itu bukan demi Injil untuk pamer, enggak bisa. Siapapun kita minum racun, kalau enggak demi Injil pasti mati. Siapapun kita megang ular, kalau bukan demi Injil pasti sakit atau mati. Ini konteksnya supaya Injil berita berbobot itu nyampe ke orang lain. Tepuk tangan yang keras. Injil, jangan gagal fokus. Maka bagian terakhir ayat 19.
Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, dalam bahasa Yunaninya maknanya apa? Berbicara begitu tegas sehingga mereka dilihat Tuhan memang menjadi orang kepercayaan Yesus. Maka Yesus naik ke surga. Kenapa naik ke surga? Karena ada orang kepercayaan Yesus. Kenapa naik ke surga? Karena mereka sudah siap menerima estafet visi misi Tuhan Yesus untuk kerjakan. Itulah respon kita Bapak Ibu sebelum ajal tiba. Maka ayat terakhir kita sama-sama bangkit berdiri, ayat 20, supaya kita praktekkan pulang dari tempat ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, ayat 20 kita sama-sama baca. 1, 2, ya. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi garisnya pergi memberitakan Injil. Jangan untuk yang lain. Maka Bapak Ibu, kalau kau percaya kepada Yesus, masalahmu diselesaikan. Tinggalkan itu pelan-pelan. Berikutnya percayakan hidupmu kepada Dia. Kalau kau mempercayakan hidupmu kepada Dia, pasti satu paket dengan masalahmu. Kalau kau percayakan masalahmu kepada Dia, enggak satu paket dengan hidupmu. Tapi kalau kau percayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus, satu paket dengan masalahmu. Yang setuju katakan amin. Tapi berikutnya taati Tuhan. Pokoknya kasihlah istri itu harga mati. Tunduk pada suami harga mati. Hormati orang tua harga mati. Karena itu perintah semua. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Mengampuni kesalahan orang lain. Membawa perpuluhan. Rajin baca firman Tuhan. Itu harga mati. Karena kita harus mentaati Dia. Itulah kita menyenangkan hati Dia. Kemudian jangan mau mati sebelum jadi orang kepercayaan Yesus. Berfungsi garam dan terang. Kita menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang. Kemudian kita lengkapi dengan mulut kita menyaksikan Yesus. Sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus. Disitulah Tuhan paling suka. Karena itu ketaatan absolut ada di balik makna itu. Maka ketika kita meninggal dialamatkan Tuhan, sabarlah kau hamba yang setiawan. Tepuk tangan yang keras.